jika Ganjar ini jadi presiden, maka akan menyusahkan ulama seperti dirinya. Sejak kapan ya Sugiknur ini dianggap sebagai ulama? Belajar dari pengalaman, bagi saya haram milih Ganjar, haram milih Erick Thohir, haram milih Puan Maharani, haram milih Prabowo, haram milih Sandiaga Uno. Lo pasti bingung, ini ulama kelas apa? Belum 2024 masih jauh, Belanda masih jauh, udah main haram-haraman. Sarankan bapak-bapak jangan sering ngedenger Nur Sugi, karena bikin kita musuhan kan. Jadi kita ini rusak akidahnya gara-gara politik kok jadi musuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nur Sugik, menurut saya orang ini sangat egois. Kenapa saya katakan Nur Sugik ini egois? Orang ini, dia mengharamkan untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Apakah karena dia takut bahwa dia akan disikat? Ini yang orang katakan bahwa belum bertanding tetapi sudah merasa takut bahwa dia akan kalah. Ya begitulah cara Nur Sugik berpikir. Dia bahkan terang-terangan mengharamkan sejumlah tokoh di Indonesia jika mereka ini mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, ada tokoh-tokoh yang diharamkan oleh Sugiknur ini, yang menurut dia tidak pantas untuk menjadi presiden. Yang pertama ada nama Ganjar Pranowo. Lalu berikut ada Puan Maharani. Lalu ada Erick Thohir. Dan juga Sandiaga Uno. Nah, alasan dia mengharapkan orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah karena mereka selama ini selalu dibekingi para buzzer yang sering bikin gaduh dengan memproduksi berita-berita bohong alias hoax. Ini bukannya terbalik ya? Harusnya Nur Sugik ini ngaca dong. Sebenarnya yang sering bikin hoax itu siapa sih? Bukannya dari kelompok sebelah, terutama si kadrun sampah masyarakat itu. Coba kita lihat pada saat Pilpres, buzzer mana yang paling suka untuk sebar hoax, kampanye hitam, fitnah, kadrun kan? Memang benar kata orang bahwa orang yang secara langsung maupun tidak langsung merasa paling suci, justru dialah yang paling bobrok. Nah, biasanya orang bobrok ini mereka tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Sehingga pedenya itu berlagak sok suci. Nah, kalau kita mengikuti pemikiran konyol si Sugiknur ini, maka saya pastikan tidak ada calon presiden yang pantas dipilih. Termasuk si nggak benar itu. Karena kita tahu bahwa semua calon presiden itu pasti didukung oleh buzzer. Nah, tanpa buzzer, tidak mungkin seseorang itu bisa populer. Itu yang perlu dipahami oleh Sugiknur. Bahkan di media lain ini menyebutkan bahwa Sugiknur ini mengharamkan memilih Ganjar. Karena menurut dia bahwa jika Ganjar ini jadi presiden, maka akan menyusahkan ulama seperti dirinya. Sejak kapan ya Sugiknur ini dianggap sebagai ulama? Pede sekali orang ini nih. Yang saya tahu, ada yang menyebut Sugiknur ini adalah mantan tukang obat di pinggir jalan. Bahkan kabarnya ada yang bilang dia ini mantan sales. Ya, entah benar atau tidak ya, saya pikir ini lucu juga ya. Kalau Sugiknur ini berani mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ulama. Oh ya, pernah satu saat
Denny Siregar ini menyebut bahwa Gus Nur ini dulu adalah pemain debus. Karena dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Lalu dia pernah juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Bahkan bertahun-tahun dia menjadi penjual obat. Kemudian Sugignur ini disebut mulai belajar agama. Nah, dari sana dia kemudian menggunakan YouTube untuk mencari penggemar. Lalu dari YouTube lah dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai ustadz. Ya makanya lucu saja kalau tiba-tiba dia banting setir jadi penceramah dan berhasil. Memang kadang aneh sih. Kenapa orang seperti Sugignur ini bisa didengar ceramahnya? Memang kalau jualan agama ini laku dan tidak pernah rugi. Tapi Sugignur ini sering menyerang NU dan juga Banser. Hingga pernah dilaporkan Aliansi Santri Jember yang dikawal anggota Banser juga pernah mendatangi Polres Jember dan melaporkan Sugignur ini. Jadi wajar kalau dia mengharamkan kita ini untuk memilih Ganjar. Ternyata ini bukan soal Banser, tapi karena memang nama-nama yang dia sebut ini adalah bagian dari pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini sedang gencar melawan radikalisme dan juga intoleransi. Nah, kelompok sebelah ini kan banyak sekali yang kena tangkap. Jadi wajar si Sugignur ini ketakutan dan sangat anti kepada mereka. Mungkin dia berpikir bahwa nasibnya ini bakal terancam. Panggungnya juga mungkin bisa roboh. Tapi anehnya model begini bisa jadi panutan ya. Dia mengharamkan orang seenak jidatnya hanya karena kepentingan pribadi yang bakal terusik. Egois amat sih lu jadi orang, Sugignur. Makanya pemerintah itu jangan bertiga tidak peduli atau mengabaikan dengan fenomena-fenomena seperti ini. Sugignur bisa jadi penceramah, sukses pula. Ada yang aneh kan dengan negeri ini? Pemerintah pun harus bertanggung jawab dengan fenomena ini. Apalagi kalau sampai membiarkan dengan dalil main aman, takut, atau khawatir akan menimbulkan gesekan-gesekan dan juga gejolak. Tapi seru juga sih kalau Ganjar jadi presiden, lalu penerusnya adalah Gibran, kemudian penerusnya lagi adalah Jan Etes. Masing-masing 2 periode pula. Maka kelompok sebelah ini pasti bakal jadi makhluk yang paling menderita, lahir maupun batin, selama 7 turunan dan juga 7 tanjakan. Apalagi kalau wapresnya ini adalah yang bernyali seperti Dudung Abdurrahman. Itu saya yakin mereka ini bakal disikat sampai rata.